Kang, Siap. ya kalau kita bicara program nih, Kang Emil, apa saja program Pak Prabowo yang mungkin sejalan dengan Anda terkait DKI? Oh, iya. Ya. Yang paling utama tuh selalu nempel ya, ini malah ya terngiang-ngiang terus. Kang Emil, masa Jakarta kota global kekumuhan masih banyak? Pokoknya kalau Anda nanti jadi gubernur, tolong bereskan. Ya, kita sama-sama bekerja, nanti dukungan dari pemerintah pusat. Nah, coba. Itu kalimat kan sangat powerful ya, bahwa orang miskin masih banyak, miskin terekspresikan dalam pendapatan, dalam kualitas rumahnya, dalam kualitas lingkungannya. Makanya saya bersemangat, Mas, dengan ada Kementerian Perumahan Rakyat yang dipisahkan, yang kira-kira begitu ya. Saya jamin itu kerja jauh lebih cepat. Jadi saya bisa komitmenkan seperti itu. Kemudian makan bergizi juga nanti pemerintah daerah saya lihat semangat-semangat. Kepala daerah itu luar biasa, saya dengar kemana-mana. Nanti ada anggaran APBD juga mungkin menyertai ya untuk segmen-segmen tertentu menambahi anggaran dari APBN. Nah yang paling relevan dan paling besar itu adalah Giant Sea Wall kalau di Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa iklim krisis global ini membuat air laut di utara Sumatera, Jawa itu kan naik. Sehingga banyak nanti dalam waktu 50-70 tahun kota-kota pesisir bisa tenggelam. Nah saatnya Pak Prabowo bilang kita membuat sebuah inovasi engineering. Nah ini yang bahasanya begini, dari Jakarta Kang nanti sampai Surabaya, kira-kira begitu. Terus bahasanya kalau Akang nanti terpilih, Akang bantu ya pimpin para gubernur sepulau Jawa untuk mensukseskan program saya yang namanya Giant Sea Wall untuk mengatasi krisis banjir dan naiknya air laut di utara. Itu kira-kira relevansi yang bisa saya sampaikan. Terus terang saya sangat optimis dengan banyaknya menteri seperti saya sampaikan tadi, karena akan banyak fokus kecepatan keputusan, decision making proses pasti lebih cepat, Mas. Saya Kang Ridwan. Iya, tadi Giant Sea Wall menarik bagaimana harapan Pak Prabowo. Tapi yang saya pernah baca juga Kang bahwa terkait sekolah gratis, ya kelanjutan KJP Plus dan juga makan bergizi ini juga jadi cita-cita Anda dan juga linear dengan program Pak Prabowo ya Kang? Iya, sekarang gini Mas, IQ rata-rata orang Indonesia kan ranking 10 dari 11 negara di ASEAN, betul? Jadi pendidikan itu harus direformasi betul-betul. Bagaimana 2045 itu jangan hanya slogan, ya 2045 itu hanya Indonesia yang penduduknya 70% anak muda, bayangkan. Jangan sampai 2045-nya sampai, 70%-nya sampai, tapi isinya anak-anak yang tangannya di bawah, jadi generasi peminta bansos, bukan generasi produktif, bukan generasi yang inovatif, generasi yang tangan di bawah dan lain sebagainya. Nah ini khawatir sekali, makanya nggak boleh ada stunting. Makanya makanan bergizi, kenapa saya bilang dipuji sampai oleh orang luar negeri, karena itu jangan sampai penduduk besar tapi tidak kompetitif. Nah ini saatnya fondasi makanan bergizi ini betul-betul harus dikawal, jangan sampai ada ekses negatif dalam administrasi dan birokrasinya, sehingga anak-anak kita seperti itu. Ya contohnya saya kan dulu makannya bergizi ya, pernah ada makan susu tiap hari Selasa waktu di Bandung ya, dan lain sebagainya. Ya hasilnya berpengaruh ke perkembangan otak saya juga. Mudah-mudahan hal ini terjadi juga ke generasi baru, insya Allah. Jadi tadi kalau kita bicara KJP Plus, program makan bergizi, sekolah gratis, dan nutrisi tadi ya, Kang. Berarti ini semua sejalan dengan program yang ingin dicapai Presiden kita, Pak Prabowo. Ya, Kang. Fokus pada SDM, betul. Udah paling benar, fokus pada SDM. Tapi jangan menganggap kita startnya sama. Ini kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang kebijakan-kebijakan melihat startnya sama. Orang miskin, fakir miskin startnya nggak sama, dia tertinggal beberapa langkah. Nah dengan makan bergizi ini minimal kita titik start berangkatnya generasi baru ini dipersamakan. Saya kira ini luar biasa mulia. Ya, baik Bang Saleh. Bang, ini kan menarik, banyak nama yang familiar seperti itu. Dan memang semangatnya Pak Prabowo Zaken ya, profesional seperti orang-orang yang diisi profesional. Termasuk tadi ada Taufik Hidayat, seorang atlet nasional olimpian seperti itu. Anda melihat tokoh seperti Taufik Hidayat dan nantinya kemungkinan akan berada di kabinet, seperti apa? Saya kira ini bagian dari hal yang positif, kolaborasi antara tua dan muda, kolaborasi antara kaum profesional dan kaum para politisi, kolaborasi antara orang-orang yang punya pengalaman panjang di birokrasi dan orang-orang yang punya pengalaman panjang di politisi. Apa yang disampaikan tadi oleh
Bang Saidiman bahwa kenapa hari ini kita lihat bahwa Pak Prabowo mengambil beberapa menteri, bahkan mungkin sekitar 16-an menteri dari menteri Pak Jokowi hari ini. Itu bukan berarti Pak Prabowo tidak independen dalam memilih calon-calon menterinya. Tapi yang pasti beliau adalah menteri di zaman Pak Jokowi. Beliau salah satu menteri yang mungkin yang pasti beliau banyak melihat dalam interaksi beliau dengan menteri-menteri yang lain. Beliau pasti melihat siapa menteri-menteri yang cocok, yang pas untuk mendampingi beliau ketika beliau diamanahi kekuasaan. Bang Saleh, mohon maaf, kita potong dulu karena ini sangat dinamis. Kang Ridwan, juga kita lihat dulu bagaimana visual terkini dari Istana karena banyak sekali nama-nama besar tokoh-tokoh nasional yang nampaknya sudah mulai memasuki kawasan Istana. Oke, baik, kita kembali berdiskusi dengan Kang Ridwan dan juga Bang Saleh dan Bang Saidiman. Saya ke Kang Ridwan dulu. Kang, kalau kita lihat tadi bagaimana kedatangan menteri-menteri dan juga Anda juga punya kedekatan yang luar biasa dengan Pak Prabowo. Saya mungkin masih bicara mengenai linear program Pak Prabowo dengan cita-cita Anda. Kalau kita tahu yang program dana RW 200 juta itu per tahun, ini kan lumayan viral nih, Kang. Apakah ini memang juga sesuai dengan cita-cita Pak Prabowo, Kang? Ya, yang pertama kita itu harus percaya ke warga. Warga tuh pinter-pinter loh. Ya. Jangan menganggap yang pinter tuh pemerintah gitu ya. Warga tuh pinter-pinter asal diberi kepercayaan, asal diberi panduan. Jadi saya sudah melihat Jakarta itu nggak bisa diurus semuanya terpusat dari balai kota. Oleh karena itu kita melakukan namanya demokratisasi, desentralisasi, memberikan anggaran ke level RW yang dikelola oleh kelurahan. Ini konsep mikro ya. Tapi intinya sama, ketika kita pemerintah daerah diberi keluangan untuk otonomi daerah, melakukan inovasi-inovasi, apa yang terjadi? Terjadi Mas, perlombaan inovasi di 500 kota kabupaten kan. Bayangkan konsep yang sama terjadi di level kota lah kira-kira kayak begitu. Nah sehingga bayangkan ada 2.700 RW rapat, merumuskan perdebatan, dan akhirnya membuat perubahan signifikan dikali 5 tahun. Nah saya kira konsep desentralisasi ini sejalan dengan konsep desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat agar kita program bisa sinergi dan cepat. Saya meyakini desentralisasi dengan kepemimpinan demokrasi terpimpin ya yang diberi panduan itu akan membuat negara ini jauh lebih melompat karena keputusannya bisa jadi lebih cepat. Kalau keputusan selalu terpusat biasanya ada prosedur yang melambatkan proses-prosesnya. Dan saya lihat tadi semuanya itu sahabat-sahabat semua, ada Pak Gus Gumiwang saya lihat, ada mantan Sekjen Golkar juga Pak Ludwig, ada Giring, ada Taufik Hidayat, ada guru saya Pak Tito. Feeling saya sih Menteri Dalam Negeri ya kayaknya, karena memang prestasinya luar biasa. Kalau tebak-tebak buah manggis kayaknya. Beliau itu tebakannya Kang Ridwan ya? Ya, wakilnya Pak Bima Arya, sahabat saya, Ketua Apeksi. Hebat-hebat. Oke, itu pun juga tebak-tebakan kita di sini, Kang. Sebenarnya tadi ketika kita dengar tadi pernyataan dari masing-masing tokoh. Satu, Kang Ridwan, saya dengar memang Kang Ridwan setelah ini ada agenda satu saja mungkin sebelum kita tutup. Tadi Anda menyebutkan banyak hal terkait pembangunan Jakarta dan cita-cita Pak Prabowo yang memang secara desentralisasi itu juga harus linear dengan pusat. Yang menarik juga yang saya baca bagaimana pasar sembako murah ini untuk emak-emak ini juga pastinya akan membahagiakan warga Jakarta karena kita tahu ini salah satu poin yang kalau kita bicara perut ya, sembako murah itu hal yang sangat membahagiakan tentunya untuk warga Jakarta. Ya, jadi sembako murah. Saya izin batuk sebentar ya. Monggo Kang, silakan. Dan manusiawi, mohon maaf ini. Ini kan bagian dari polusi Jakarta yang harus saya beresin juga. Siap Kang. Jadi daya beli lagi turun, Mas. Ya, daya beli lagi turun ya oleh sebuah faktor makroekonomi. Ada isu juga judi online, jadi ada analisa betapa uang kelas menengah ini yang tadinya harus jadi beras, jadi kain, jadi baju, jadi wisata, tiba-tiba lari ke judi online. Ya ini juga bagian edukasi yang harus kita clearkan, bagaimana sisi gelap digital ini harus kita bereskan. Nah keterjangkauan dan turunnya daya beli ini menjadi vital, oleh karena itu negara harus turun. Dalam konsep mikro di level kepala daerah, kuncinya adalah kita bikin pasar murah,
konsepnya sebulan sekali sehingga warga tidak usah selalu didikte oleh harga-harga pasar. Dan kita sudah siapkan APBD di mana harga kalau terlalu tinggi, nah inflasi bisa naik, kita intervensi Mas. Ya, jadi harga di emak-emak itu tetap stabil, biarkan negara yang mengkompensasi fluktuasi harga pasar dengan harga jual. Nah, mudah-mudahan ada Badan Pangan, ada Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya yang sudah bekerja dengan baik. Harapan saya selama 5 tahun zaman Pak Prabowo Mas Gibran ini, harga bahan pokok selalu terjaga, terjangkau, sehingga kita fokus pada peningkatan SDM dan inovasi-inovasi untuk bersaing menuju Indonesia emas yang dicita-citakan. Oke, Kang, satu mungkin singkat saja. Kita tahu Jakarta nanti akan menjadi kota global dan tidak menjadi ibu kota lagi. Apa harapan Anda khususnya untuk warga Jakarta? Dan hari ini Anda juga bertemu lagi dengan warga Jakarta di Bundaran HI hingga Istana. Apa yang Anda sampaikan, Kang Ridwan? Silakan closing statement. Pertama, karena saya kurator IKN juga ya, saya paham menjadi ibu kota itu butuh minimal 25 tahun. Jadi selama 5, 10, 15 tahun, pusat segalanya tetap Jakarta. Ya. Oleh karena itu, warga Jakarta tetaplah bersemangat, tetaplah mencari kemajuan, kesejahteraan. Insya Allah pemerintah Jakarta akan dibersamai oleh pemerintah pusat. Bayangkan kalau Gubernur Jakarta satu frekuensi dengan Presiden Prabowo kan, sehingga bantuan dana transfer pusat ke daerah itu bisa lebih mudah kalau hubungan presiden dengan gubernur itu baik. Ini pengalaman saya ya. Sehingga siapa yang diuntungkan kalau presiden dan gubernurnya satu frekuensi tentunya adalah warga Jakarta. Jadi mari bersemangat, insya Allah Jakarta akan jauh lebih baik dalam 5 tahun ke depan bersama Presiden Prabowo dan Mas Gibran.